Terima kasih atas sambutan dari Ketua Pelaksana. Telah hadir juga bersama kita tentu Mas Sabrang di sini. Terima kasih Mas Sabrang atas kehadirannya. Ada juga Mas Yuda, Ketua Permira Pusat. Ada juga Mas Abai di sini hadir bersama kita mengomandoi teman-teman mahasiswa di Moskow, ya. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Duta Besar Republik Indonesia untuk Federasi Rusia dan merangkap Republik Belarus kepada Pak Dubes disertai. Terima kasih Pak Moderator. Yang terhormat Pak Muhammad Maruf, Pak Dede Nurdin Sadat, Pak Sabran Mowo Damar, Pak Hendra Jid dari Jakarta secara online, Pak Faruk Ibnu Haki, dan juga teman-teman semua, Mas Yuda, Mas Wido, adik-adik mahasiswa Permira, yang baik yang hadir secara fisik di sini maupun secara online mengikuti acara ini. Pertama-tama saya mengucapkan selamat datang ke beliau bertiga ya, para narasumber kita. Beliau bertiga ini hadir di sini dalam berbagai kegiatan, ya. Kita juga seminar mengenai filosofi, ya. Kita berkesempatan untuk bisa menghadirkan beliau-beliau. Terima kasih atas kesediaannya yang bisa berbagi dengan kita, dan saya kira ini kesempatan yang sangat baik sekali untuk kita bisa menggali pengetahuan dan ilmunya sebesar-besarnya. Saya juga terima kasih kepada teman-teman Permira atas penyelenggaraan acara ini ya. Indonesia 2045 dalam transisi geopolitik. Sebelum memberikan waktu ke beliau-beliau narasumber, saya ingin sedikit menyampaikan pembukaan saya sebagai latar belakang. Nah, teman-teman semua, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Perang Dingin berakhir ditandai dengan runtuhnya tembok Berlin ya, dan bubarnya Uni Soviet tahun 1991. Pasca Perang Dingin, dunia didominasi oleh Amerika Serikat, didukung oleh sekutunya dari Barat, sehingga Amerika Serikat merupakan satu-satunya the sole superpower. The sole superpower ini kemudian dengan dukungan tadi, terutama negara-negara Barat yang cukup kuat, itu akhirnya mencirikan apa yang kita tahu sebagai hegemoni liberal. Hegemoni liberal ini pada dasarnya menguasai perekonomian dunia. Mereka menguasai keuangan dunia. Dan mereka juga menguasai media massa. Dan sehingga kita kenal apa yang dinamakan dengan supremasi dari hegemoni liberal. Military supremacy, economic supremacy, financial supremacy, technological supremacy, cultural juga, jangan salah, mereka menganggap ya supremasi dari segi cultural ini juga, dan supremasi dalam segala informasi. Coba lihat aja mainstream media, ya, mainstream medianya, CNN, BBC itu kan dibombardir ke seluruh dunia. Jadi inilah apa yang terjadi pasca Perang Dingin. Dunia ini dikuasai, didominasi oleh hegemoni liberal itu. Keunggulan yang dimiliki Barat ini ditambah dengan kemampuan diplomasinya yang luar biasa. Mereka sangat lihai. Artinya kita juga ya, Indonesia belajar juga diplomasi dari mereka. Mereka menguasai diplomasi ini, mereka melobi sangat canggih ya, dan mengarahkan berbagai negara, the rest of the world lah, boleh dikatakan, untuk mengikuti arah kebijakan yang ditetapkan mereka. Ada negara yang patuh, ya, negara yang mengikuti arah mereka, ada yang tidak. Nah, pada yang tidak mengikuti ini, ya, menjalankan kebijakan mereka, itu mereka akan menggambarkan secara buruk
yang tadi tuh mereka udah menguasai tuh, ya, informasi di dunia ini kan mereka yang kuasai. Mereka akan menggambarkan ya, jelek-jeleknya, ya, image yang buruk lah terhadap negara itu. Mereka akan menamakan demokratis, melakukan tekanan diplomasi, ya, dan juga tekanan ekonomi, termasuk sanksi-sansi. Indonesia juga pernah merasakan sanksi dari Barat ini. Pembukuan aset bila perlu kan, foreign exchange reserve Anda yang tersimpan di bank-bank Barat bisa dibekukan. Kita udah tahu, banyak sekali contoh. Anda boleh. Terima kasih atas sambutan yang sangat luar biasa dari Pak Dubes. Tentu tadi sudah dilempar pertanyaan yang luar biasa juga oleh Pak Dubes, dan kita masuk ke acara inti kita, yaitu seminar Indonesia 2045 dalam transisi geopolitik global. Akan dipandu oleh Mas Indre Wanov, sudah hadir bersama kita. Beliau merupakan mahasiswa studi akhir studi magister di Moscow State University of Technology. Kepada Mas Indre, disilakan. The good reader will produce the good writer. The good writer will produce the good persuader. The good persuader, of course, will produce the good leader. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan buat teman-teman semua. Perkenalkan, saya Indre, yang mahasiswa dari kampus Misustin, Prime Minister of Russian pada saat ini. Saya mendapatkan kesempatan pada hari ini untuk belajar, tentunya Bapak, Ibu semua, untuk bisa memoderatorin acara kita pada hari ini. Karena tadi dari awal kita lumayan udah deg-degan ya. Sebelum kita mulai pada hari ini, saya pengen ice breaking dulu. Ya, ngetesting pemanasan dulu sebelum kita masuk ke geopolitik, kita masuk ke teknologi dan sebagainya. Jadi saya ngajak teman-teman semua yang datang pada hari ini atau Bapak Ibu semua yang datang pada hari ini untuk bermain ice breaking ya. Jadi ketika saya bilang red, teman-teman tepuk sekali. Ketika saya bilang yellow, tepuk 2 kali. Ketika saya bilang green, tepuk 3 kali. Nah, yang salah, saya udah menyediakan berbagai macam pertanyaan yang terkait dengan geopolitik ya. Jadi sambil kita kenalan juga nih teman-teman semua ya. Karena saya yakin yang hadir pada hari ini adalah orang-orang yang the good leader tadi, yang dimulai dari the good reader tadi di situ. Maka dari itu, are you ready? Ready ya. Jangan lupa ya. Red sekali, yellow 2 kali, hijau 3 kali ya. Oke, yang nggak tepuk tangan langsung aja saya todong ya tanyanya ya. Oke, here we go. Red, red, blue. Up. Oke, ada satu. Sambil kenalan Mas ya. Ambil satu pertanyaan. Ambil aja satu. Oke, ya ambil satu. Dan saya pengen Masnya ngedescribe ya, based on your point of view aja dalam waktu 1 menit tentang topik yang didapat pada hari ini. Topiknya mengenai pemilu 2024 ya. 1 menit, apa yang Mas pikirkan tentang pemilu 2024? Ya, pertama-tama ini ini topiknya masih baru ya. Kalau tepat 2 minggu yang lalu, hari Rabu juga pemilu. Pertama-tama enggak bahaya tah. Ya, jadi mungkin kalau bisa saya bilang pemilu tahun ini ya kalau kita bilang pemilu di mana wadah orang-orang rakyat untuk
menyuarakan aspirasinya untuk memberikan suaranya ya dalam satu hari tertentu, saya rasa pemilu ini oke lah, ya normal sebagaimana biasanya. Toh saya kan juga rakyat orang biasa, jadi saya pikir saya tidak akan bicara panjang. Intinya pemilu ini normal. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Ya. Jadi ntar ketika kita udah mulai ngantuk ya, saya bakal siap-siap. Apa nih? Ada kiriman dari Ukraina kayak ini. Canda. Oke, jadi kalau teman-teman udah mulai ngantuk, ya, jadi saya bakal menyiapkan hal tadi untuk teman-teman ready lagi untuk mendengarkan di situ. Karena saya yakin nih, hari ini kita bakal banyak mendapat ilmu yang bermanfaat tentunya. Baik, langsung saja saya bakal mengajak ya beberapa narasumber hebat kita pada hari ini. Oke, untuk pertama ya, saya kenalkan dan saya ajak untuk duduk bersama kita Bapak Dede Nurdin sebagai lawyer dan pakar hukum lingkungan. Terima kasih Bapak. Selanjutnya juga sudah bersama kita melalui Zoom ya, ada Mas Faruk yang merupakan perwakilan dari Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar Indonesia, yaitu IAPPI. Tepuk tangan. Dan untuk selanjutnya yaitu Bapak Muhammad Ma'ruf selaku Wakil Deputi Timur Tengah dan Afrika, juga merupakan perwakilan dari IAPPI, yang dimana beliau juga merupakan dosen dari berbagai kampus Indonesia, yaitu dosen dari Paramadina University, Budi Dhamma University, dan UPN Veteran Jakarta. Pada Bapak, kita undang untuk duduk di depan. Untuk selanjutnya juga bergabung dengan kita yaitu Bapak Hendrajit yang merupakan Direktur Global Future Institute ya. Beliau juga banyak terlibat di jurnalisme dan pernah menjadi pemimpin redaksi. Jadi menarik sekali nih yang doyan-doyan jurnalisme, kita bisa nanyain tentang tips and tricksnya di situ. Selamat datang Bapak ya, semoga nyaman dari sana untuk mendengarkan kita di situ. Kita pengen banyak ilmu yang ingin kita pelajari dari Bapak. Dan terakhir, saya ingat nih kata-katanya nih ketika di podcast Deddy Kobuzer pada saat itu. Beliau bilang gini nih, benar nggak Tuhan Maha Adil? Benar. Benar nggak setan masuk neraka? Benar. Benar nggak setan berkembang biak? Benar. Benar nggak kiamat bakal ada? Benar. Ada 4 statement yang benar. Nah, gimana kalau kita benturin katanya? Gimana kalau setannya melahirkan 1 detik sebelum kiamat datang? Apakah dia masuk neraka atau masuk surga? Yang dibuatnya kita mikir. Lanjut saja, saya undang Mas Sabrang Moodamar Panul duduk bersama kita. Beliau merupakan musisi dari salah satu band terkenal ya di zaman-zaman saya SMA dulu, yaitu band Leto. Dan yang menariknya, nah ini nih yang menarik nih. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Alberta di Kanada dengan gelar yang mungkin buat kita mikir juga, yang buat kita takut ketika masuk SMA, yaitu gelar Bachelor of Math and Bachelor of Physics ya. Jadi memang pemikir. Tepuk tangan. Baik, selamat datang Bapak, Mas, dan sebagainya ya. Dan Bapak-bapak semua yang berada di ruang lingkup online ya. Terima kasih sudah datang di diskusi kita pada hari ini. Pada hari ini Bapak, karena mungkin beberapa narasumber di situ juga bakal balik ke Indonesia ya, jam 8, jadi kita nggak punya waktu banyak. Jadi setiap narasumber bakal mendapatkan waktu sekitar 15 menit ya untuk menyampaikan pemaparannya, karena juga
pesan dari teman-teman di situ, mereka banyak pertanyaan nih. Berapa dari teman-teman nge-WhatsApp saya untuk ngelemparin beberapa pertanyaan, ada yang mengenai teknologi, ada yang bertanya tentang filsafat dan sebagainya. Makanya kita mencoba untuk nge-spare banyak waktu untuk sesi tanya jawab. Maka dari itu 15 menit di situ kita bakal memberikan waktu untuk setiap narasumber untuk memaparkan materi-materinya di situ. Untuk pertama saya bakal mengundang Bapak Dede Nurdin ya, yang merupakan lawyer dan hukum lingkungan ya. Beliau juga kami atau kanda saya sebelumnya. Saya kami dari Eropa, Pak. Ya, jadi saya bersama Mas Anam dan sebagainya membuat kami Eropa Raya di situ, dan ya, dan Bapak jadi selamat datang di Moskow, tempat di mana saya studi. Beliau juga merupakan corporate law consultant, teman-teman ya. Jadi kita juga bisa belajar nih ya tentang legal konsultan yang dihadirkan atau di create di Indonesia ya, pastinya melalui berbagai macam proses di situ, konsultan terlebih dahulu, akademisi dan sebagainya. Dan yang menarik ya dari drafting yang pernah dibuat dari Bapak ini adalah Study of Revision of Law Number 23 of 1997 ya, merupakan beberapa regulation tentang concerning air pollution control juga ya, tentang clean emission dan sebagainya, yang mungkin bisa kita pelajari dari sini. Beliau juga merupakan banyak menulis tentang research works ya. Yang saya lihat di sini ada Study and Draft of Heavy Vehicle Emission Quality. Jadi buat teman-teman yang environmentalis dan sebagainya juga menarik nih untuk bertanya dan nge-oppose ya beberapa regulation mungkin yang kontroversi mungkin di Indonesia dan sebagainya. Tidak menunggu waktu lama, kepada Bapak Dede Nurdin ya, you may have the floor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Yang terhormat Bapak Duta Besar, luar biasa untuk Federasi Rusia dan Belarus ya Pak ya, Bapak Jose Antonio Merato, kemudian yang terhormat Bapak Nanang, dan yang terhormat para pembicara serta teman-teman dari ketua dan anggota Permira. Sebelumnya saya sampaikan terkait konteks yang tadi saya sampaikan ya, seperti latar belakang yang telah disampaikan bahwa saya mungkin lebih banyak melihat dari sisi lingkungan hidup. Kenapa? Karena hari-hari saya memang praktik, selain praktisi hukum, juga bisa disebut public interest lawyer untuk lingkungan. Jadi bantu-bantu di Kementerian Lingkungan Hidup untuk mengejar para pencemar dan perusak lingkungan. Termasuk yang sering diangkatkan tentang kebakaran hutan. Dan kebetulan yang saya bantu itu senior yang terdahulu Pak, mantan Duta Besar Pak Rahmat Titular, yang kemudian menjadi Menteri Lingkungan Hidup. Ya. Izin untuk menyampaikan bisa selanjutnya. Nah, saya awali dengan analogi tragedi kapal Titanic. Kita tahu, apalagi ada filmnya ya cukup terkenal tentang kapal Titanic, adalah tragedi tentang kapal super yang Britannia Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara karena menabrak gunung es pada April 1912. Konteksnya terkait lingkungan, kita bisa lihat bahwa zaman Pleistocene arkeologi itu zaman masa-masa Homo sapiens mulai ada, zaman masa-masa es mencair. Waktu itu ada optimisme atau bisa disebut euforia bahwa bumi itu akan sangat stabil untuk menampung peradaban atau untuk menerima dinamika hidup Homo sapiens. Tapi kemudian dalam perjalanannya sekitar 1700-an akhir dan kemudian makin intensif tahun 1800-an,
mulai proses industrialisasi di negara-negara maju, terutama negara-negara barat. Dari situ mulai ada emisi gas rumah kaca. Kalau diibaratkan mungkin mulai ada kerusakan di kapal yang sangat besar itu. Entah itu apa navigasinya atau apanya mungkin ya. Yang akhirnya tidak terkendali. Dalam kapal besar itu ternyata terdiri dari berbagai macam ras yang waktu itu berbagai yang punya cita-cita mencari penghidupan baru di Amerika Utara. Terdiri dari berbagai macam kelas. Itu ada kelas bisnis, kelas mungkin eksekutif, dan ekonomi, dan bahkan awak kapal. Bisa dianalogikan bahwa di bumi itu terdiri dari berbagai macam ras, terdiri dari berbagai bangsa dengan derajat, kekayaan, kompetensi masing-masing. Yang jadi pertanyaan kemudian, ternyata ketika mulai ada kerusakan, ketika mulai kehilangan kendali, di depan mata sudah ada gunung es. Akan menabrak mau tidak mau. Apa yang akan dilakukan oleh para penumpang itu? Dalam kapal yang mewah itu ternyata hanya disediakan 20 skoci dari sekitar 2.224 penumpang. Artinya, mungkin ada yang punya privilege untuk bisa menghindar dari bencana tersebut. Itu terutama orang-orang kaya, bangsa-bangsa maju, dan tentunya di sini yang paling akan menderita yaitu orang-orang miskin, bangsa-bangsa miskin, karena tidak punya kesempatan. Bahkan kan sekarang sudah ada wacana-wacana untuk mencari planet baru, Elon Musk. Itu bukan suatu yang tidak mungkin. Tapi untuk bangsa-bangsa miskin, terima nasib. Nah, bagaimana untuk menghadapi hal tersebut? Mungkin izin selanjutnya. Lanjut. Untuk mengetahui sampai sejauh mana sih kondisi kita, bumi kita sekarang ini, apakah masih baik-baik saja atau sudah mengkhawatirkan. Jadi ketika bicara tentang lingkungan hidup, lalu kita lebih kontekkan pada meningkatkan kualitas hidup kita. Tapi sekarang ini kita pada tahap bahwa kita bisa hidup selanjutnya atau tidak. Ini planet Boundaries ini dimunculkan dari hasil penelitian seorang ilmuwan bernama Johan Rockström dan Will Stephen pada tahun 2009. Di situ disebutkan indikator-indikator untuk melihat sampai sejauh mana sih kondisi bumi kita ini. Dan yang selanjutnya, dan yang agak mengkhawatirkan ternyata dari penilaian tersebut ada 9 indikator. Dari 9 itu ada 4 yang sudah batasannya dilanggar. Itu stabilitas iklim, integritas biosfer itu yang paling derajat tertinggi, kemudian pengasaman laut dan hilangnya integritas keanekaragaman hayati. Selanjutnya, nah bisa dilihat mungkin indikator-indikator seperti apa perubahan iklim, bahwa sudah banyak bencana-bencana yang akan kita hadapi mungkin ya. Lanjut mungkin. Bisa dilihat sendiri itu ada 9 indikator. Nah, sekarang kita kembali ke paradigma kita tentang lingkungan hidup. Lanjut. Nah, ini beberapa akibat terutama terkait dengan perubahan iklim yang akan terjadi, yaitu akan mengakibatkan kepunahan lokal 47% spesies flora dan fauna seluruh dunia, ketahanan pangan terganggu dan sebagainya. Nah, sekarang kemudian kita review tentang kesiapan kita sendiri. Lanjut. Sebelum itu kita, karena tujuan kita goal kita ada tentang Indonesia Emas tahun 2045, sudah ada
beberapa indikator yang ditetapkan oleh pemerintah dalam RJPN tahun 2025-2045, yaitu pendapatan per kapita setara dengan negara maju, yaitu di atas 6%, kemudian kemiskinan menurun menuju 0%, dan ketimpangan berkurang. 3, kepemimpinan dan pengaruh dunia internasional meningkat. 4, daya saing SDM meningkat. Dan 5, intensitas gas rumah kaca menurun menuju net zero emission atau nol emisi GRK. Selanjutnya. Nah, ini berbagai tantangannya. Bisa dilihat. Lanjut. Kita punya potensi sumber daya alam yang luar biasa. Lanjut. Potensi SDM-nya juga luar biasa. Apalagi kita menghadapi bonus demografi. Lanjut. Kan ini 15 menit ya. Poin-poin ini. Nah, kemudian tentang kesiapan kita lihat setback dulu. Mulainya kesadaran kita akan lingkungan hidup, yaitu kebetulan ini dapat dari testimoni guru kita senior Bapak Emil Salim, menyampaikan secara otentik sejarah tentang pembangunan wawasan lingkungan hidup di Indonesia, yaitu pada tahun 1970 awalnya munculnya dari kaum intelektual dari kampus ya. Di situ ada Profesor Otto Sumarwoto, Profesor Mohtar Kusumaatmadja, Profesor Sujatmoko, dan Profesor Emil Salim. Mulai resah dan mulai membuat narasi wacana tentang pembangunan yang harus memperhatikan kepentingan lingkungan hidup. Gayung bersambut di dunia internasional, kemudian diadakan dengan deklarasi Stockholm tahun 72 yang diinisiasi oleh PBB. Kemudian dengan adanya inisiasi tersebut, tapi satu sisi para intelektual tersebut yang masih kritis, yang masih muda, ya, sekitar hampir 40 tahunan, belum 40 tahun, itu mempertanyakan, ini inisiasi dari PBB, ini inisiasi dari negara-negara besar, dari negara-negara maju. Apakah genuine untuk memperjuangkan lingkungan? Apakah genuine? Apakah juga mempertimbangkan kepentingan negara-negara berkembang, dalam ini Indonesia yang masih dalam tahap pembangunan awal ya, pada masa Orde Baru waktu itu. Tapi kemudian ada wisdom yang terjadi ketika mereka dalam forum itu begitu kritis, tiba-tiba ada kepala negara Ibu Indira Gandhi, kepala negara India waktu itu, mengajak makan pagi, sarapan, dan dia meyakinkan Pak Emil Salim dan kawan-kawan yang mengatakan bahwa ingat, yang akan pertama kali jadi korban apabila terjadi kerusakan lingkungan adalah kita, negara berkembang, negara miskin. Dari situ kemudian jadi pemahaman bersama, jadi kesadaran bersama mengikuti agenda-agenda deklarasi Stockholm. Dan itu kemudian terus bergulir. Di Indonesia dilanjut dengan adanya kebijakan konkret, yaitu di GBHN tahun 73-78 pertama kalinya mencantumkan tentang pembangunan berwawasan lingkungan. Gayung bersambut, ternyata Pak Soeharto itu presiden pada waktu itu secara personal juga sangat gandrung dengan alam, karena beliau kan dari desa gitu. Senangnya mancing ke Teluk Jakarta. Ketika mancing Teluk Jakarta dan mengajak Bapak Emil Salim, mengatakan, Pak Emil, saya baru berkuasa dalam pemerintah berapa tahun ya, dari 68, ya kira 10 tahun, tapi kondisi lingkungan sudah seperti ini. Air Teluk Jakarta sudah hitam. Saya pingin ini segera dikelola dengan baik. Karena waktu itu ya, dengan di Orde Baru kan enak mungkin ya, langsung kemudian dibentuk nomenklatur Kementerian Lingkungan Hidup, dan Bapak Emil Salim sendiri diangkat sebagai Menteri Lingkungan Hidup. Yang menarik itu gerakan-gerakan awal ternyata dari
para intelektual dari Kanubisi ya. Dan kemudian berlanjut pada tahun 80-an itu mulai gerakan-gerakan masyarakat sipil. Mungkin teman-teman yang ikutin mulai berdiri wahana lingkungan hidup dan sebagainya. Dan itu terus bergulir. Lanjut. Dan kemudian pada tahun 90-an itu mulai ada wacana pembangunan berkelanjutan dengan berbagai prinsip, yaitu bahwa pembangunan ekonomi itu harus menginternalisasi biaya-biaya lingkungan yang mungkin terjadi. Kemudian ada namanya precautionary principle, prinsip kehati-hatian. Proses pembangunan, kegiatan-kegiatan terkait dengan pembangunan harus berhati-hati ya. Artinya kalau ada riset segala macam, kalau tidak ada kepastian, jangan dilanjutkan. Contoh awal-awal tahun 80 mungkin pernah dengar tentang kapas transgenik yang dikembangkan oleh PT Mersanto waktu itu ya. Teman-teman waktu itu masyarakat sipil menggugat dengan prinsip tersebut. Dan kemudian kalau tidak salah memang dikabulkan oleh majelis hakim. Artinya kalau belum pasti tentang dampaknya terhadap lingkungan, ya jangan dulu lah. Dan berbagai asas yang lainnya. Nah, untuk hukum lingkungan itu menariknya dinamis ya. Jadi hukum lokal, hukum nasional bisa mempengaruhi hukum internasional bisa mempengaruhi hukum nasional. Contoh precautionary principle itu berasal dari hukum Jerman. Kemudian diadop oleh konvensi internasional dan diadop oleh negara-negara. Dari hard law menjadi soft law. Kemudian langsung aja mungkin ke beberapa konklusi terkait dengan aspek lingkungan dan target kita terkait dengan Indonesia Emas dan geopolitik yang terjadi. Izin langsung ke bagian konklusi terakhir. Pada dasarnya terkait geopolitik global, kalau saya melihat isu lingkungan itu bermuara pada 3 hal. Pertama, sumber daya alam. Kedua, energi. Dan ketiga, perubahan iklim. Terkait isu sumber daya alam tadi sudah digambarkan secara gamblang oleh Bapak Duta Besar. Pertanyaannya kira-kira seperti apa? Bahwa kita sebagai bangsa harus pandai bermain di tengah, bisa disebut tekanan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap sumber daya alam kita. Kemudian terkait energi ternyata sangat beririsan dengan perubahan iklim. Kenapa? Karena ternyata gas rumah kaca itu paling besar dari sektor energi. Konteksnya sama. Untuk SDA kita perlu memperkuat good governance kita. Di samping itu perlu memperkuat agenda-agenda penguasaan dan pengelolaan SDA untuk kepentingan nasional. Misalnya terkait dengan upaya-upaya hilirisasi yang kemarin nikel dan kemudian akan dilanjutkan dengan sumber daya alam lainnya. Dan dengan tetap prosesnya mengedepankan upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup. Jangan sampai juga upaya-upaya itu menghasilkan emisi dan gas rumah kaca yang besar. Di bidang energi, yang luar biasanya di kita sebetulnya, kita ini sangat kaya dengan sumber-sumber energi terbarukan. Kita harus komitmen dengan pengembangan energi terbarukan tersebut. Selanjutnya. Terkait isu perubahan iklim, bisa kita jadikan sebagai opportunity terkait potensi karbon kita dengan tetap melakukan upaya perlindungan lingkungan hidup. Kenapa?
Karena itu akan menjadi sia-sia, karena kalau kita tidak menjaga, ketika deforestasi tetap tinggi, ketika kebakaran hutan tetap tinggi, maka upaya itu akan menjadi sia-sia. Dan dengan komitmen terhadap agenda-agenda global yang kita ikutin untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dengan tetap menjaga kepentingan nasional kita. Kemudian juga membangun kelembagaan lingkungan hidup yang kuat. Misalnya ya sekarang pergantian pemerintahan mungkin perlu dipikirkan Pak, ada Kementerian Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim misalnya. Atau ditarik sekalian ke atas di tingkat Kementerian Koordinator. Kemudian menggalakkan ekonomi hijau, ada sirkular ekonomi, green banking, dan lain-lain. Penegakan serta pengembangan hukum lingkungan nasional, dan kemudian mendorong pengembangan inovasi teknologi terkait hal-hal tersebut di atas, termasuk dalam pengembangan sumber daya manusianya. Ini sudah melebihi waktunya, sementara mungkin itu saja dulu dari Kak saya. Untuk selebihnya nanti bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Dede atas pemaparannya yang banyak terkait di bidang lingkungan dan sebagainya, yang juga mempengaruhi perjalanan geopolitik dunia dan impact-nya untuk Indonesia ke depannya. Saya ingin mengenalkan Mas Abrang dulu ya. Mas Abrang ini merupakan musisi ya dan insinyur artificial intelligence, teman-teman ya. Jadi menarik nih ya, berapa orang yang terkait dengan teknologis ya disatukan dengan hal yang terkait dengan memikir ya, seperti math dan juga fisik. Menurut saya hasilnya luar biasa di situ. Dan pada hari ini kita kedatangan Mas Abrang di situ yang bakal ya menjelaskan sedikit tentang related geopolitics, teknologis dan sebagainya pada posisi ini. Ya, without any delay, pada Mas Abrang kita persilahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kayak mau dikejar anjing ini jadi larinya malah jadi ngomongnya terlalu ngebut ini nanti. Tapi saya tidak akan lama-lama karena yang lebih penting adalah diskusi. Anda sudah sering diceramain orang, tapi anak muda sekarang perlu untuk lebih pintar, untuk lebih kritis, dan diskusi lebih membantu kita untuk jadi lebih punya cara berpikir yang kritis. Mungkin saya akan sedikit aja, nggak sampai 5 menit, bisa lempar aja, biar ada kesempatan yang lain cepat, terus kita masuk kepada tanya jawab. Saya langsung ambil pada preposisinya aja. Tadi tantangan dari Bapak Duta Besar adalah, boleh saya lempar ke kamu 2045 mau ngapain? Itu tantangan yang very interesting. Karena Anda yang akan menghadapi itu nanti. Saya mungkin udah mati mungkin. Masih lama soalnya. Mungkin Tuhan, nyawa di tangan Tuhan. Tapi intinya begini. Terus kemudian dihubungkan dengan geopolitik. Saya hanya membuat garis sebab akibat saja. Tadi Anda mengatakan saya sekolah matematika, sekolah fisika. Nomor satu yang saya dapatkan dari 2 pelajaran itu adalah kemampuan untuk menghubungkan sebab akibat dari komponen-komponen yang bisa di-layoutkan. Pertama, ketika kita ngomong soal geopolitik dan hubungan dengan 2045, geopolitik adalah interaksi manusia di mana yang utama komponen yang terjadi adalah diplomasi. Oke. Untuk bisa terjadi diplomasi harus ada syarat tertentu juga. Kita tidak membangun diplomasi kepada ayam. Kita tidak membangun diplomasi pada kambing, karena kambing dan ayam tidak mengancam kita. Kalau Anda bukan ancaman, Anda tidak perlu didiplomasi. Anda tidak perlu untuk menjadi diajak ngobrol. Anda harus menjadi ancaman dulu untuk dunia, untuk bisa menjadi satu meja kita ngomong bareng pada equal term. Pertanyaannya kemudian adalah, apa yang bisa diancamkan dari Indonesia? Otakmu, sumber dayamu, militermu, atau trending topik buzzermu yang luar biasa. Pick your weapon. Pick your weapon. Kalau kalau kita sebagai negara tidak punya alasan untuk direspek orang lain, nggak ada yang namanya diplomasi. Diplomasi hanyalah yang sepertinya diplomasi hanyalah peresmian, seperti peresmian perkawinan yang sudah ditata. Itu bukan diplomasi sebenarnya, itu hanya peresmian aja. Jangan sampai negara kita hanya jadi bahan peresmian,
benar-benar harus ada diplomasi. Dan syarat kita bisa menjadi di meja, ujung meja yang lain dari diplomasi adalah kita membangun dalam tanda petik ancaman itu tadi. Jangan dianggap ancaman itu saya ngajak gelut atau ngajak perang atau gimana gitu ya. Tapi itu be respectable, you have to be dangerous. Tapi dangerous yang bisa control yourself kan gitu. Danger kalau kamu nggak punya kans untuk gigit, orang juga nggak akan takut sama kamu. Kan? Kamu bukan kejam, tapi kamu bisa gigit. Dan menurut saya konsep itu sebenarnya secara kultural hanya ada di Indonesia. Konsep wibawa itu hanya ada di Indonesia. Dan wibawa itu apa? Wibawa adalah orang yang bisa mengancam, bisa membunuh, tapi memilih tersenyum, tapi memilih menahan demit dalam dirinya dan tidak dikeluarkan sebelum waktunya. Orang akan nge-sense, ini berwibawa, ini mengerikan nih orang ini. Belum keluar aja demitnya. Yang saya tunggu 2045 adalah Indonesia membangun demit apa nih? Tahu bahasa eufemisme saya ya, jangan dianggap nanti dikutip di media massa Sabrang membangun demit bersama anak-anak muda demit 2045. Enggak gitu maksudnya, ayo be powerful. Kalau kita nggak powerful, kita nggak akan bisa di equal voting dengan yang lain. Mungkin itu aja pertanyaan saya kepada teman-teman muda. Kalau Anda suruh pick a weapon for Indonesia untuk menjadi powerful, apa? Saya punya preposisi sedikit, tapi tentu terserah Anda, karena nanti saya sudah nggak ada ya. Jadi itu 2045 masih lama, coy. Jadi kalau saya kan gini, saya ngelihat dari keadaan alam. Ada teori sederhana dalam evolusi 6 juta tahun yang terjadi di bumi. Namanya survival of the fittest. Siapa yang paling bisa adapt, dia yang paling bisa menghadapi masa depan. Dan adapt itu hubungannya sama mind, sama kemampuan keberanian menghadapi resiko. Indonesia seberapa besar kapasitas adaptifnya? Itu pertanyaan kita bersama untuk dijawab anak muda untuk membangun Indonesia ke depan yang berani tantang-tantangan sama siapapun. Terima kasih. Itu dulu. Mother Moon. Wow, luar biasa ya. Jadi dari bahasa dedemit ya, Mas Abrang ya, gimana kita menciptakan dedemit baru untuk bisa menciptakan wibawa itu ya. Iya mas, nggak perlu pakai bahasa Inggris. Mas. Pakai bahasa Indonesia, demit itu lebih mengekspresikan, demit itu lebih mengerikan. Nggak ada satupun orang di dunia yang pernah ngelihat demit. Mungkin ya, tapi semua orang takut sama demit. Gimana itu kan ancaman yang luar biasa itu. Oke, baik. Ntar kita tahan dulu ya dari serunya diskusi kita. Baik, untuk selanjutnya ini menarik ya teman-teman ya. Jadi kalau mahasiswa Indonesia nih, Bapak, kita punya stereotip kalau pulang itu dicap sesuatu yang related dengan Uni Soviet lama, dalam arti kayak ideologi komunis lah, gini itulah dan sebagainya. Gitu. Dan pada hari ini mungkin Bapak juga memiliki stereotip yang sama ya, karena yang menariknya dari narasumber kita pada hari ini, Bapak Muhammad Ma'ruf ini merupakan alumni ya dari kampus alumni Doctoral of Philosophy Mustafa International University dan juga memiliki stereotip-stereotip yang menurut saya cukup banyak juga di Indonesia ya terkait dengan Uni Syiah dan sebagainya pada posisi tersebut. Jadi mungkin nanti teman-teman ya ini cukup memberitahu atau informasiin aja dengan latar belakang beliau yang mungkin sama dengan kita pada halnya, karena kita ketika pulang Indonesia pasti banyak stereotip hal tersebut. Beliau juga merupakan dosen ya dari Madinah University ya, Budi Dhamma University dan PN Veteran dengan fields yang terkait dengan filosofi, ethics, geofilosofi, geostrategi dan sebagainya pada posisi tersebut. Makanya bakal menarik nih kita mendengarin pemaparan yang bakal disampaikan oleh Bapak Muhammad Ma'ruf. Kepada Bapak, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina Abil Qasim Muhammad. Terima kasih kepada moderator, kepada Bapak Duta Besar, Pak Jos, Pak Anang, Mas Yuda, Mas Ido, Pak Frans, Pak Jerman, Pak Andre, dan teman-teman sekalian. Ya.
Saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Pertama saya menimpali ya dari lemparan tadi dari Mas Sabrang tentang artificial intelligence. Jadi ada dua hal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama berkaitan dengan foundational geopolitik. Kira-kira begitu. Jarang negara-negara berkembang itu mengembangkan yang dinamakan dengan geofilosofi. Dia langsung praktek pada melihat observasi fakta-fakta, dan di antara fakta itu adalah digital society. Kebetulan, mohon maaf Pak Dubes, saya ngajar sosiologi, filsafat dan seterusnya, banyak sekali yang saya ajar. Jadi ke depan untuk Mas Sabrang juga, cek kalau salah ya. Ke depan itu ada tren sains yang berkembang. Yang pertama itu adalah matematika, dan alhamdulillah ada pakarnya Indonesia. Yang kedua adalah algoritma, yang ketiga adalah psikologi, yang keempat sosiologi. Kira-kira kenapa demikian? Karena ada asumsi. Asumsi ini dari temannya Mas Didik, yaitu Mas Budi Man, ya. Mudah-mudahan doa saya beliau menjadi menteri sehingga bukit algoritmanya jalan. Dan kebetulan beliau juga salah satu direktur hukum gitu. Mudah-mudahan saja. Jadi ini tidak suatu bisa direncanakan, juga ada yang namanya di dalam ilmu sosial itu unintended consequence. Handilalah kersane Gusti Allah. Kok ya aku ketemu di Rasfile itu di luar wewenang saya, dan saya percaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang ngatur. Ya. Mau Ukraina ya, mau Palestina, kemudian mau China, ada intervensi dari atas. Kita mesti percaya ketuhanan yang Maha Esa. Kita masuk ke Pancasila. Nah, Pancasila itu ya kira-kira dalam perdebatan terakhir itu sedikit kalau nggak salah itu dilupakan ketika ada presiden. Itu sangat-sangat fatal bagi tren geopolitik. Kenapa? Karena berbasis fakta itu keliru. Geopolitik berbasis fakta itu keliru. Jadi mesti ada dua pertanyaan dalam ilmu sosial, filsafat sosial. Lebih dulu fakta atau value? Indonesia dari sejak sononya itu primernya itu adalah value, bukan fakta. Pancasila itu bukan fakta, value, ketuhanan yang Maha Esa. Maka ada perdebatan Pak Nanang tadi ya, apakah negara kita itu adalah religius atau sekuler, itu belum selesai sampai sekarang. Dan kira-kira saya punya teori itu. Jadi di Global Thinker Institute itu salah satunya adalah Pak Yudi Latif, saya sudah diskusi dengan beliau. Beliau merekonstruksi, merefresh itu dengan sosiologi, tidak dengan filosofi. Teorinya sudah ada Pak Karno. Kira-kira begitu. Jadi ada value itu harus dipegang. Pancasila terus dipegang. Value harus menjadi mandat. Jadi struktur tertinggi itu adalah pembukaan undang-undang. Alinea keempat itu ada Pancasilanya. Tapi yang pertama adalah freedom, kebebasan. Pak Josi tadi menerangkan tentang bagaimana menjadi bangsa yang memiliki dignity tanpa freedom. Oh, tidak ada. Tanpa equality, tanpa freedom nggak ada equality. Tapi real freedom, kira-kira gitu. Nah, real freedom itu tantangannya adalah fakta. Fakta itu urusannya sama strategik. Strategik ngikut value, bukan value ngikut strategik. Kira-kira gitu. Nah, strategik itu kadangkala orang itu melihat fakta. Oh, negara superior mana ya? Siapa yang menguasai artificial intelligence? Oke, katakanlah blok pemenang perang dunia kedua. Udah jelas itu. Who is the winner? Dia akan menginterpretasikan jalannya sejarah, termasuk apa yang terjadi 2045. Kira-kira begitu. Nah, saya ingin mendorong Badan Pembina Ideologi Pancasila itu dihidupkan. We have to refresh and reshape our ideology. Nggak ada hidup itu, nggak ada ideologi. Ideologi is very simple. Apa yang menjadi mandat imperatif, ini boleh, ini tidak, itu ideologi. Anda sebagai Muslim misalnya,
Sholat wajib 5 waktu, yakin, yakin, lakukan. Itu ideologi, sesimpel itu. Indonesia punya Pancasila, ideologinya, value-nya dari 5, laksanakan dengan konsisten. Nah, adapun timur dan barat itu dari dulu itu naik turun imperium sudah biasa. Kira-kira begitu. Jadi saya selalu mengatakan value must be priority. 2010 ya, Pak Dubes, saya begini ini sudah lama. Jadi begitu saya ke luar negeri, saya selalu ngontak kedutaan. Cuman ya kadang-kala gitu Pak Nandang, mohon maaf, ada surah dan seterusnya, tergantung yang mengundang. Saya di Jordan, saya di Suriah sebelum revolusi, saya di Mesir, kemudian saya di Karachi. Itu daerah-daerah konflik, kira-kira saya sudah masuki tahun 2007, 2010. Saya sama namanya Pak Jus juga Pak. Beliau almarhum, mudah-mudahan diterima insya Allah. Itu yang membangun rumah sakit Indonesia di Gaza. Pertama kali itu saya sama Pak Jus. Saya sowan ke Pak Yusuf Kala, ke Menteri, termasuk sekarang ini saya ke sini karena saya mengirim surat ke Burut, beliau senior saya. Karena apa, di Global Thinker Institute ada yang namanya Insinyur Mustahid, saya kirim ke Afrika Selatan. Ada konferensi kongres namanya Solidaritas Palestina yang sekarang dimandatkan oleh presidennya jadi ICC, International Court of Justice, di mana Bu Retno sekarang aktif. Nah, kira-kira ceritanya itu, kemudian Bu Retno-nya saya, kalau nggak salah lagi di Filipina, saya ketemu dengan saya, akhirnya saya kontak dengan Pak Bagus, saya mau ke Moskow, bagaimana kalau kita bikin diskusi. Dari situlah sekarang seperti ini. Jadi sudah dari tahun 2010. Nah, bercerita tentang artificial intelligence. Jadi begini teman-teman. Saya pengen, ini karena mandat organisasi, atasan saya itu Mas Anam ya, itu di Alumni Connect. Ada 55 organisasi Pak Dubes. Di Alumni Connect itu saya di bagian divisi luar negerinya. Atasan saya itu AKBP AKBP Mavino. Beliau itu aktif di divisi narkoba di Kapolda. Dia atasan saya di divisi itu. Kemudian di Ikatan Alumni Perhimpunan Pelajar, saya di divisi West Asia, Timur Tengah dan Afrika. Nah, tugas saya adalah menghubungkan yang masih kuliah dimanapun berada dengan yang sudah alumni. Najwa Shihab, kemudian anaknya siapa, Menteri Habibie ya, Presiden Habibie itu termasuk di antara presidium kita. Kemudian ada Pak Handoko dan seterusnya, di websitenya sudah ada. Jadi kita mau dorong ke arah situ. Nah, maksud saya begini teman-teman, jadi ada informasi ini. Mas Budiman itu adalah kan ketua apa Mas Dede? Inovator for ID. Jadi sudah ada namanya Bukit Algoritma itu yang ada di Sukabumi, itu duplikat dari Silicon Valley ini nanti pakarnya beliau ini. Kita tanya nih Mas Budi, ternyata alumni dari Rusia nggak ada satupun yang gabung di situ. Semua alumni pemenang Perang Dunia Kedua, negara-negara besar, Amerika, Inggris dan seterusnya. Yang saya perhatikan memang ada perasaan sepertinya apa ya, kalau saya bilang inferior juga enggak ya, cuman ada sesuatu kira-kira begitulah. Tadi kan ada pertanyaan itu, sesuatu itu kira-kira gitu. Dan seterusnya ini malah terus cepet-cepetin aja, terus Mas scroll aja 3 menit paling selesai itu. Oke, ini tantangannya nanti baca sendiri. Terus oke, ini ya kita mau bikin apa, human resource ini kan Pak Helmi kasih drive ke saya, ini fokus ke human resource. Ya udah, kita mau bikin manusia seperti apa? Ya value Pancasila, menjadi value, mau jadi manusia Rusia, mau jadi manusia Amerika, Australia, enggak lah, mau jadi manusia Indonesia. Udah manusia Pancasila yang dulu udah diidam-idamkan itu di refresh ulang, dibikin teori. Terus next. Nah, ini studi case-nya adalah Bukit Algoritmanya Mas Budiman. Terus
Oke, kira-kira ini ada business, investment, fundraising, grant, other, financial power. Ini nanti Mas Sabrang tolong dicek. Brand power, tolong lihat Mas. Policy maker, terus. Kira seperti ini. Nah, posisi Indonesia nomor 17, problem dan tantangan studi kasus bukti oleh algoritma, terus sebentar, balikin sebelumnya, menuju knowledge based economy untuk menghindari middle income trap nation, terus rekayasa atomik, wireless, power, plastik, transistor, nanti ditanyakan pada Mas Sabrang ya istilah-istilah ini. Kira-kira trennya ini ya, ada rekayasa atomik, persepsi, biologi, dan seterusnya. Terus, ini prediksi. Jadi ketika perkembangan teknologi superiority ya, tadi kan berhubungan dengan geopolitik ya. Geopolitik itu ditentukan oleh siapa yang menguasai artificial intelligence. Atomik, persepsi, biologi. Kemudian dampaknya, apa dampaknya? Dampaknya ada dampak secara sosial, secara ekonomi, secara budaya. Oke, yang menarik ini adalah hipotesanya Mas Budiman bahwa nanti itu bukan yang penting itu sumber daya alam, bukan. Tapi imajinasi. Kekuatannya pada imajinasi, ya kan gitu. Nah, imajinasi seperti ini jagonya nih. Startup gitu kan. Terus Mas. Oke, 2025, 30, 35, 2040, 2045. Oke, intinya adalah konsep yang dibangun oleh tadi kan Revi ya, yang dibikin oleh Mas Budiman itu adalah konteksnya itu natural science, revolusi industri. Face a face dengan revolusi sosial, beda logik berpikirnya. Jadi kalau dihubungkan dengan masyarakat, kita sebagai masyarakat digital, ya masyarakat digital itu sederhananya begini deh. Anda kalau misalnya menyetop adik Anda untuk bermain HP, bukannya nurut, marah-marah, maki-maki dan seterusnya. Kalau kita mukul, ini kejadian ya Pak, untuk pendidikan ya. Ini ayah ini mau ini KDRT, dasar ini. Saya ini bilangnya begitu. Dari mana? Karena interaksi dengan mobile phone tadi. Benda, barang mati. Nah, akhirnya apa? Ada namanya human intelligence itu harus lebih tinggi daripada artificial intelligence. Ada deep ya, artificial intelligence. Ada satu lagi apa, Mas? Nah, ada deep itu mereplika, artificial intelligence mereplika dirinya sendiri, out of control, ada yang bisa mengontrol. Pokoknya Mas Sabrang intinya. Terus state driven innovator, corporate driven innovator, community driven innovator, intinya adalah ngumpulin para inovator dan mengurangi ya peran negara. Tapi karena jalan tolnya itu belum dibangun sampai Sukabumi, kira-kira ya kalau mungkin nanti presidennya Pak Prabowo mungkin ya mudah-mudahan jalan tol itu dibangun, akhirnya butuh juga state. Dan pelajaran dari Amerika Serikat yang bisa kita pelajari adalah value it apa namanya kalau di Amerika itu Silicon Valley itu kan proyeknya Departemen Pertahanan setelah Perang Dunia Kedua. Jadi ada Central Command. Artificial intelligence-nya kenapa Amerika hebat? Ya ada komandonya. Bukan swasta yang nggak ada komando. Cina juga begitu ada komandonya. Kita punya guidance demokrasi. Ya, kalau saya ya Pancasila itu lebih cenderung ke guidance demokrasi daripada liberal demokrasi. Tapi itu bisa debatable. Terus, nah ini lama nih menjelasinya. Terus aja. Terus. Amerika, RRT, India, Jepang, Korea Selatan, Indonesia bisa dibaca PDB-nya, tapi itu kurang update ya 2020. Terus brain, soft power, brain, sumber daya manusia nih, sumber daya manusia. Jadi kita mau bikin apa masyarakat Indonesia itu? Sumber dayanya ya berbasis itu tadi. Kalau kita nggak kuasai artificial intelligence, ya kita dibentuk artificial intelligence, kira-kira begitu. Terus udah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
Oh ya boleh. silakan. Untuk sedikit memberi konteks, mungkinnya tadi disinggung tentang bukit algoritma. Jadi mungkin perlu disampaikan di sini bahwa selama ini stereotipnya kan bukit Silicon Valley bisa disebut itu hanya strategi dagang aja, branding kita. Sebetulnya substansinya bukan itu, Pak. Jadi kita sebenarnya concernnya ke ekosistem. Jadi kita sudah sekian lama membangun basis di desa, dan sekarang desa insya Allah sudah berdaya paling tidak dengan adanya dana desa. Kemudian juga kita punya kelembagaan ekonomi dengan 9 klaster koperasi dengan bidang masing-masing. Kita dengan nama 9 Garuda. Kalau ada 9 naga, ini 9 Garuda. Kemudian kita juga menghimpun teman-teman diaspora yang punya talenta yang luar biasa, yang tidak terwadahi di Indonesia. Jadi itu sebetulnya itu, Pak, ekosistem yang kita. Dan jadi bukit algoritma itu mudah-mudahan bisa jadi off-taker, bisa jadi otaknya desa segala macam, dan nanti bangun negara keseluruhan. Terima kasih. Baik, terima kasih, tepuk tangan teman-teman semua. Ya menarik ya kalau kita bicara tentang knowledge based economy, itu kerangkanya itu partikel-partikel yang bakal diimplementasikan itu cukup menarik. Mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan ide-idenya ya, yang mungkin bakal menciptakan sebuah kolaborasi antara government to mahasiswa dan sebagainya. Oh ya, kita alihkan ke pembicara selanjutnya, yaitu Bapak Indrajit. Ya, Bapak Indrajit merupakan direktur dari Global Future Institute, ya, dan juga beliau banyak terlibat di bidang jurnalisme dan pernah menjadi salah satu pemimpin redaksi di salah satu media yang ada di Indonesia. Beliau juga menciptakan banyak buku ya yang terkait dengan geopolitik dunia. Salah satunya adalah tangan Amerika, operasi siluman Amerika Serikat di berbagai belahan dunia. Wow, menarik sekali. Yang kedua, Japanese militarism and its war crimes in Asia Pacific. Yang ketiga, perang asimetris dan skema penjajahan gaya baru ya yang ada di dunia. Beliau juga menjadi salah satu dosen ya berkala di Sesko TNI dan Lemhanas. Maka dari itu menarik sekali untuk mendengar perspektif beliau tentang topik kita pada hari ini. Bapak Indrajit, apakah mendengar saya? Ya, bisa didengar. Mantap. Terima kasih Bapak Indrajit sudah hadir di acara diskusi kita pada malam hari ini waktu Moskow. Pada Bapak Indrajit, kita persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas kedengaran suaranya ya? Jelas Pak, terdengar jelas. Oh, baik. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada tentu saja KBRI kita di Moskow, kawan-kawan dari Permira dan pelajar di yang berpusat di Republik Federasi Rusia. Secara khusus juga ingin berterima kasih kepada Mas Mustahid Hasim dan juga Mas Ma'ruf dan juga kawan lama saya sebenarnya, yang sekarang kalau tidak salah menjadi Minister Counselor ya, Mas Helmi Berlian. Itu beberapa kali kita kerjasama GFI dengan Lemhanas. Pada waktu itu beliau masih Direktur Bidang Politik dan Ideologi kalau nggak salah di Lemhanas. Senang sekali dengar kabar sekarang Mas Helmi bertugas di Moskow. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, tadi sebenarnya Mas Ma'ruf sudah nyinggung sedikit soal geopolitik, tapi memang saya ingin pertajam lagi seiring dengan topiknya itu sendiri tentang transisi geopolitik ya, terkait dengan Indonesia Emas 2045. Jadi benar, memang geopolitik ini salah satu dari kajian strategis yang sebetulnya kalau dipermudah, disederhanakan, merupakan interaksi timbal balik antara membaca konstelasi global, tren global, yang kemudian bagaimana satu negara itu merespon tren global itu atas dasar pengetahuannya tentang kondisi geografis, tapi yang lebih penting lagi kekuatan geografis dari masing-masing negara tersebut dalam merespon perkembangan global.
Jadi kalau saya perhatikan geopolitik ini pada dasarnya adalah sangat bermanfaat untuk bukan hanya membaca timbulnya peristiwa sebetulnya, tapi membaca rangkaian perkembangan-perkembangan yang mendahului terjadinya peristiwa, karena rangkaian perkembangan yang bisa jadi terpisah-pisah, tapi sebetulnya itu adalah satu komponen pembentuk peristiwa. Gitu. Nah, di dalam tema transisi menuju transisi geopolitik, yang tentunya kita bersepakat bahwa yang dimaksud di sini adalah pergeseran dari unipolar, di mana sebelumnya kekuatan global mapan blok Barat, Amerika dan Uni Eropa sudah bergeser ke arah dari kutub tunggal menjadi ragam kutub, ya kan? Nah, persoalannya adalah ini perlu kepekaan untuk membaca rangkaian-rangkaian perkembangan ini, karena ini nanti ujungnya saya ingin menjawab sebetulnya, walaupun kita tahu adanya pergeseran atau transisi atau malah sebetulnya sudah ongoing ya, ke arah dari kutub tunggal menjadi ragam kutub atau multipolar ini, hakikatnya apa sebetulnya? Tapi itu mungkin nanti saya akan jelaskan di akhir paparan. Tapi intinya adalah geopolitik adalah interaksi antara membaca tren global dan bagaimana negara-negara itu merespon atas dasar pengetahuan dia tentang kondisi geografisnya, tentunya sebagai negara bangsa ya, tidak sekedar daerah-daerahnya saja, tapi juga keunggulannya, kekuatan geografisnya, supaya dia bisa menempatkan secara pas di dalam pergeseran tren itu, sehingga dia bukan objek atau korban, tapi pemain atau subjek yang proaktif ya, bahkan kalau bisa malah pemain sentral. Nah, terkait dengan itu, dalam tema ini, saya mau nyinggung sedikit tentang Shanghai Cooperation Organization yang dimotori Rusia dan Cina pada, kalau nggak salah, Juni ya, 2001. Yang kalau nggak salah itu jauh beberapa bulan sebelum terjadinya 9/11 2001. Nah, memang kalau kita lihat sebagai satu peristiwa, tanpa melihat perkembangan sebelumnya yang mendasari terbentuknya peristiwa itu, kita hanya melihat sebuah peristiwa kerjasama antara Rusia dan Cina mengawal Asia Tengah terbatas di 3 bidang saja, ekonomi, perdagangan, dan kontraterorisme. Tapi teman-teman kalau kita cermati perkembangannya secara lebih jauh, ini sebetulnya adalah benih-benih yang tadi saya sebut pergeseran dari unipolar ke multipolar itu. Jadi terbentuknya BRICS yang merupakan prakarsa 5 negara ya, walaupun awalnya 4 ya. Brasil, Rusia, India, Cina, dan belakangan Afrika Selatan. Ini sebetulnya menandai perkembangan benih-benih dari tumbuhnya kerjasama internasional dan regional lintas kawasan berbasis multipolar itu mulai menggeliat. Nah, perkembangan kemudian ada yang namanya Forum Kerjasama Eropa-Asia, yang kemudian juga awalnya dimotori oleh Rusia, Cina, tapi berkembang juga Asia Tengah negara masuk, tapi yang menarik kemudian adalah masuknya negara-negara susulan seperti Pakistan, Iran, dan sebagainya. Nah, implikasi dari pergeseran tren ini yang seringkali belum dibaca secara cermat betul-betul maknanya atau makna strategisnya adalah ketika konflik-konflik yang sebetulnya sangat menaun ya, antara misalnya nih India Pakistan, itu ketika ada forum 2 ini minimal di BRICS atau forum Euro Asia Economic Union itu pada perkembangannya membuat hal yang sebetulnya misalnya soal India Pakistan border dispute bertahun-tahun itu tiba-tiba bisa membangun kerjasama strategis di bidang ekonomi perdagangan. Itu kemudian terus yang perkembangan yang terkini yang kita lihat misalnya tiba-tiba Iran dan Arab Saudi yang bertahun-tahun seperti musuh buyutan tiba-tiba mencair gitu dengan mediasi Cina gitu. Tapi ini yang perlu menarik adalah yang menarik lagi di ASEAN. Kalau kita lihat selama ini yang selalu digembar-gemborkan secara pesimistik adalah ASEAN itu sekarang sudah terbelah katanya antara Amerika blok Barat yang seperti
Filipina atau ex-koloni Inggris seperti Malaysia, Singapura dan apa itu namanya Thailand, Brunei Darussalam. Tapi pada perkembangannya dalam skema yang oleh Cina dikembangkan sebagai One Belt One Road atau apa itu namanya Belt Road Initiative yang berindukkan kepada strategi nasional Cina yang namanya Silk Road Maritime Initiative, itu ternyata mampu mencairkan beberapa kondisi yang sebetulnya polarisasi Barat dan Rusia Cina itu tidak lagi setajam yang semula. Misalnya bagaimana di Manila Times ada berita bagaimana ASEAN US Summit, kalau nggak salah waktu itu di Washington ya, 2 tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, saya lupa itu menggelontorkan Amerika ke ASEAN itu 110 US dollar untuk 10 negara tentunya ya. Tapi menariknya adalah Cina membantu infrastruktur di Manila untuk membenahi kemacetan lalu lintas dengan jumlah yang kurang lebih 110 juta US dollar juga. Nah, itu otomatis sebetulnya itu sudah implikasi yang seakan-akan biasa-biasa saja. Ini sebenarnya sudah merelativisir apa yang disebut sebagai polarisasi ala perang dingin. Jadi ada pergeseran mindset yang berkembang seiring dengan pergeseran dari unipolar yang selama ini blok barat sebagai polisi dunia, bukan hanya di politik keamanan, tapi juga di ekonomi dan sosial budaya, sekarang mulai mengalami satu pergeseran gitu. Nah, itu satu implikasi ini yang saya kira perlu dilihat, dan yang nggak kalah penting ketika Taliban comeback ke Kabul 2021 yang lalu setelah 20 praktis 10 tahun lebih ya kegusur, itu karena ada perkembangan-perkembangan yang merupakan yang saya sebut tadi rangkaian perkembangan-perkembangan yang terpisah yang belum jadi peristiwa, seperti pembangunan pipa gas yang menghubungkan Iran, Cina dan misalnya Afghanistan misalnya, dan itu telah mencairkan satu kondisi internal, kondisi geografis di Afghanistan antara utara yang Islamnya katakanlah pengaruh kuat dari tradisi Persia dengan Pashtun yang di Taliban yang cenderung Islamnya dipengaruhi oleh Pakistan, itu bisa mencair. Walaupun dalam perkembangan menarik di dalam komposisi kabinet itu yang aliansi utara cuma dapat 1 kursi, tapi menariknya posisinya kunci. Menteri Perdagangan dan Kerjasama Internasional misalnya. Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya dicairkan bukan lagi satu rangkaian politik atau militer, tapi perkembangan-perkembangan yang sifatnya ekonomi dan perdagangan gitu. Nah, ini yang saya kira tren yang kita lihat di balik multipolar itu seperti itu. Nah, yang kedua, bagaimana Indonesia merespon untuk mempersingkat paparan saya ya. Pertama, Indonesia ini harus membaca betul yang tersirat apa sih hakikat pergeseran dari unipolar ke multipolar. Apakah menajamnya persaingan global antara blok Amerika dan blok Barat versus Rusia Cina, apalagi karena ada doktrin sejak Trump itu ya, bahwa Cina Rusia itu akan menandingi hegemoni dan dominasi global blok Barat misalnya, atau ini satu disruption. Jadi bukan ada konflik mengarah kepada, walaupun tema ini bisa ya terus berkembang ya, polarisasi blok Barat Timur dan sebagainya, tapi hakikatnya ini adalah disruption seiring dengan multipolar itu. Apa yang saya maksud disruption? Bukan mengarah ke arah konflik berskala luas yang kemudian menjadi perang bersenjata, tapi kekuatan-kekuatan bukan hanya Rusia Cina, tapi negara berkembang yang terkondisi oleh wadah-wadah atau ragam kutub tadi kayak BRICS, Forum Kerjasama Ekonomi Eropa Asia dan sebagainya, itu membuat Global South menemukan satu outlet untuk memaksakan ya tentunya tanpa kita unintended consequences tadi, istilah Mas Ma'ruf tadi, menciptakan Rusia Cina memang jadi kutub alternatif yang alamiah. Tapi intinya adalah negara berkembang punya ruang untuk bermanuver secara lebih setara dan win-win solution. Nah, disruption ini yang harus dibaca oleh para stakeholder kebijakan luar negeri Indonesia. Yang saya lihat, saya kira bukan hanya di Kemlu ya, tapi juga di beberapa elemen masyarakat dan ini, karena kebetulan kemarin saya juga diundang oleh Indonesia Consulting Group soal peluang dan tantangan BRICS misalnya. Saya melihat mereka masih tetap polarisasi. Ini sebetulnya BRICS ini mau
menandingi Barat atau apa? Dan kalau kita gabung apa nggak malah bikin musuh dari pihak Barat gitu. Nah ini masih terperangkap kepada politik tanpa melihat kalau kita masuk BRICS dan kita memandang itu potensi sekutu, itu akan membuat kita termotivasi untuk apa yang bisa kita berikan sebenarnya. Dan kalau untuk berikan berarti kita harus tahu betul keunggulan komparatif kita sendiri. Nah ini yang saya kira aspek pertama untuk merespon. Pertama kita harus baca betul pergeseran ke arah multipolar yang niscaya dan kasat mata ini secara tersirat ini apa sebenarnya. Nah ini yang saya gambarkan barusan tadi bahwa ini sebetulnya membuat satu disruption ini membuka peluang Indonesia kalau kita sendiri mengenali betul kekuatan kita sesungguhnya. Nah, Bapak, karena itu buat Indonesia, waktu Bapak 2 menit lagi, Pak. baik, hakikatnya adalah pergeseran multi ini ke arah karena itu kita perlu apa yang menjadi cara kita merespon dengan mendaya gunakan kekuatan dan kondisi geografis kita. Kelemahan kita adalah dalam cara pandang kita ini adalah kita ini selalu tidak mampu atau tidak punya wawasan untuk mengasetkan sumber daya. Nah, pengalaman dari Cina yang menarik dari Silk Road Maritime Initiative yang kemudian berkembang jadi OBOR dan BRI, Belt Road Initiative, itu kan sebetulnya anak kandung dari yang namanya sejak Deng Xiaoping sampai Jinping ini mengembangkan namanya program 4 modernisasi. Pertanian, industri, iptek dan militer ya. Dan yang menarik tanpa satu kata ekonomi ada di situ, tapi buahnya adalah munculnya Cina sebagai adidaya ekonomi. Artinya apa? Ini ada strategi kebudayaan menumbuhkan vitalitas peradaban bangsa itu hidup lagi. Nah, ini konsekuensi yang output yang membuat Cina maju sekarang itu bukan ekonomi sebenarnya. Lahirnya sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan kritis. Jadi penemu-penemu itu muncul di berbagai bidang. Jack Ma itu hanya salah satu dari anak kandung itu sebenarnya. Di sektor industri banyak lahir anak-anak kandung yang orang-orang bukan sekedar user, ya, tapi inovator, penemu, dan sebagainya, menciptakan lahan bisnis baru, dan sebagainya. Nah, karena itu, saya ingin akhiri dengan paparan ini adalah, karena itu dalam merespon itu, kita harus seperti dengan menginspirasi dari Cina dan belakangan juga India, dalam konteks mengenali kondisi dan kekuatan geografis, berarti kita harus tahu aset kita di lokasi geografis. Silk Road Maritime Initiative itu kesadaran elit strategis Cina bahwa jalur sutra itu lokasi geografis yang non materi, tapi sebetulnya itu aset. Gitu kan. Nah, yang kedua, kita harus mengenali pemetaan sumber daya alam itu udah konvensional lah, semua juga ngerti gitu. Tapi juga pemetaan sumber daya manusia terkait dengan apa? Mengenali kondisi fisik lingkungan kita, apakah pertanian, pegunungan, atau pertanian pedalaman. Dan itu membentuk watak karakter kolektif masyarakatnya juga. Nah, karena itu mendaya gunakan sumber daya manusia yang inovatif, kritis, dan kreatif tadi, itu harus bersenyawa dengan kemampuan kita mengenali kekuatan karakteristik geografis kita. Sehingga kearifan lokal itulah yang menjadi tuntunan, pedoman kita menjadi negara maju, seperti juga belajar dari Cina dan India, tanpa mengikuti skema dari kekuatan mapan dari Amerika dan Global West, ya, negara-negara di barat sana. Saya kira itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Indrajit ya atas pemaparannya yang related dengan One Belt One Road ya, salah satu sistem kekuatan dari China juga untuk menguasai dunia pergeopolitikan dunia pada saat ini juga. Tahan ya teman-teman. Bapak Faruk ya, yang juga kita kenal sebagai koordinator PP Dunia pada tahun 2021. Oke, 2021. Beliau juga merupakan kami Australia New Zealand ya, yang berposisi sebagai bendara umum. Apakah Mas Faruk sudah bergabung dengan kita? Halo Mas Faruk. Ya, halo Mas Indra. Ya, kita udah temenan di Instagram Mas ya, tapi masih belum. Terakhir kita ngobrol masalah inkubator ya pada ya, betul. Belum masih belum ketemu titiknya di sini.
Ya, terima kasih Mas Faruk udah hadir di acara kita, teman-teman Permira Moskow dan juga Permira Pusat pada BOSI ini. Mas Faruk, saya izinkan ya untuk menyampaikan materi-materi yang terkait dengan geopolitik pada BOSI ini kepada Mas Faruk, dipersilakan. Ya, mohon izin bantuannya untuk dioperasikan karena kebetulan ini saya pakai HP. Ya, terima kasih Mas Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semuanya. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati juga Bapak Duta Besar Jose Antonio dan juga Bapak atas Atikbud, Bapak Nanang dan moderator adinda saya Indra Iwanov serta bapak-bapak narasumber. Di sini ada Mas Muhammad Ma'ruf, Pak Hendrajit dan juga Pak Dede Nurdin. Sebetulnya ini tadi saya mengikuti di beberapa yang tadi sudah disampaikan, ini sebenarnya sudah lengkap semuanya terkait dengan topik yang tentunya ini berkaitan dengan Indonesia 2045 dalam transisi geopolitik global. Namun ini mungkin saya hanya singkat saja terkait dengan bagaimana Indonesia 2045 dalam transisi geopolitik global. Kaitannya dengan saya akan mencoba untuk berbicara dengan keberangkatan. Awal mula itu adalah terkait dengan apa yang telah dibuatkan atau bahkan impian Indonesia 2015-2085 yang juga itu adalah menjadi suatu piagam yang ditandatanganin oleh Presiden Joko Widodo. Di situ ada 7 poin, namun semuanya itu dirangkum menjadi sesuatu yang berkaitan dengan melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Ini artinya ada yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Dan inilah yang akhirnya dibuatkan dalam suatu visi Indonesia, yaitu dalam berdaulat, maju, adil, dan makmur. Next. Keberangkatan Indonesia 2045 ini tentu berkaitan erat dengan bagaimana pilar-pilar yang telah tertuang dalam visi Indonesia Emas 2045. Di situ kita berfokus kepada pembangunan SDM dan penguasaan iptek, lalu yang kedua pembangunan ekonomi dan berkelanjutan, yang ketiga pemerataan pembangunan, dan keempat ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Namun dalam pilar tersebut kami berpikir bahwa untuk menunaikan ataupun mendukung untuk tercapainya Indonesia 2045, faktor pertama atau pilar pertama itu adalah hal yang sangat fundamental, yang mana ini berkaitan dengan bagaimana kita menciptakan SDM Indonesia ini yang unggul dan juga menguasai iptek. Ini harus menjadi elemen utama. Dan inilah yang kami pikir dari dalam Ikatan Alumni PPI, unsur SDM ini adalah menjadi faktor yang tentu ini harus dimaksimalkan dan harus bisa menjadi peran utama dalam pembangunan Indonesia Emas 2045. Itulah kenapa di dalam IAPPI sendiri pun ini akan menyusun suatu roadmap kaitannya bagaimana roadmap Indonesia Emas 2045 versi IAPPI. Ini insya Allah akan di-launching dalam waktu dekat ini. Ini karena memang penyusunannya sudah sangat komprehensif, bahkan sudah melakukan diseminasi, dan kita pun berfokus pada bagaimana IAPPI atau Ikatan Alumni PPI ini, yang mana itu adalah alumninya dari alumni luar negeri ini, harus bisa membersamai ataupun menjadi aktor utama dalam Indonesia Emas 2045 ke depan nantinya. Saat ini kita masih merasakan bagaimana bonus demografi Indonesia menjadi sesuatu yang tentunya jangan sampai hilang kesempatan tersebut. Jangan sampai bonus demografi ini akan menjadi bencana demografi hanya karena tidak ada yang memanfaatkan bonus demografi kita, yaitu usia produktif para pemuda-pemuda kita yang ada di Indonesia.
Dan inilah yang tentunya besar harapan menjadi fokus sehingga nanti SDM Indonesia ini yang unggul ini bisa menguasai iptek sehingga nanti geopolitik itu bisa tercapai. Next. Bagaimana sih di dalam Indonesia 2045 ini berkaitan erat dengan megatrend dunia. Namun karena ini berkaitan dengan geopolitik, ini tentunya terkait dengan bagaimana perubahan geopolitik ini terus berlanjut ke depan dengan meningkatnya peranan Cina atau Tiongkok, kerentanan di kawasan Timur Tengah, serta meningkatnya kelas baru dalam kelompok penentu. Nah, inilah yang tentunya harus diantisipasi agar perubahan geopolitik kita ini bisa maksimal. Maksudnya dalam perubahan geopolitik ini harus bisa diantisipasi sehingga Indonesia itu tidak terjebak dalam arus global nantinya. Next. Nah, inilah beberapa data terkait dengan bagaimana penduduk dunia yang saat ini pada tahun 2045, yaitu pertumbuhan penduduk itu tertinggi di Afrika, tapi jumlah terbanyak masih di Asia. Lalu migrasi antar negara-negara tinggi, terutama dari Afrika, lalu Timur Tengah, lalu selanjutnya hingga Asia Selatan dan Amerika Utara, Eropa dan Asia Timur. Ini tentunya harus kita antisipasi. Lalu 10 negara di negara terbesar ini pada tahun 2045 ini kita berada dalam posisi kelima, tapi pada tahun 2085 kita berada di posisi ketujuh. Ini adalah suatu prediksi yang tentunya harus kita buatkan agar pertumbuhan penduduk ini juga bisa kita antisipasi sehingga pertumbuhan penduduk ini yang ada di Indonesia ini bisa kita maksimalkan sehingga bisa mensupport bagaimana bonus demografi di Indonesia ini bisa mendukung ataupun merealisasikan mimpi Indonesia Emas 2045 nantinya. Next. Nah, inilah beberapa landscape terkait dengan geopolitik. Ini saya ambil dari sumbernya RAND yang juga disampaikan di dalam Lemhanas. Bagaimana indeks keterpaduan geopolitik yang nantinya itu bagaimana mereka itu lebih dekat dengan Western atau Amerika Serikat. Lalu yang kanan itu bagaimana lebih dekat dengan Tiongkok. Yang tentunya saat ini Indonesia dengan politik bebas aktifnya berada di tengah-tengah, menjadi kelompok tengah yang bersama dengan Brazil, Meksiko, India, Vietnam, Thailand, Kenya, Ethiopia, dan Sri Lanka ini juga harus memiliki peran dan di mana kelompok tengah ini harus menjadi penyeimbang agar situasi geopolitik di global ini juga bisa balance. Rekam jejak inilah yang nantinya kita juga mengetahui terkait dengan konflik-konflik seperti Laut Cina Selatan, lalu yang Ukraina, dan tentunya yang terbaru juga masih hangat ya, baru-baru kemarin istilahnya yang ada di Israel. Ini tentunya menjadi suatu kewaspadaan terkait dengan situasi geopolitik yang sangat sekali tidak menentu. Dan inilah yang harus kita antisipasi sehingga kondisi geopolitik ini harus bisa dimaksimalkan agar bagaimana posisi Indonesia yang bebas aktif atau berada di tengah ini harus bisa balancing dan bisa memaksimalkan peran. Saat ini Indonesia berada di ASEAN ini harus bisa mempertahankan posisi non-blok, tetapi harus kita maksimalkan bagaimana posisi Indonesia itu bisa menjadi lokomotif yang sangat bisa diandalkan khususnya untuk penyeimbang di dalam ASEAN ataupun naik lagi ke ASEAN sehingga itu bisa maksimal perannya di dalam kondisi geopolitik yang ada di global nantinya. Dan tentunya konflik-konflik yang saat ini terjadi di global ini menjadi suatu kewaspadaan yang sangat luar biasa sekali. Terlebih lagi yang juga barusan juga di Korea Utara juga barusan uji coba segala macam. Nah, inilah sebenarnya itu menjadi sesuatu yang sangat provokatif ataupun mungkin bisa jadi sebagai usaha yang sesuatu yang sekiranya ini justru menimbulkan suatu ancaman-ancaman baru ke depan nantinya. Next. Dan ini terkait dengan kompetisi hegemoni energi. Ini kita bisa melihat bagaimana energi minyak, gas bumi, lalu tembaga, litium, nikel, kobalt, dan juga
logam tanah uh, berada di berbagai macam negara, namun kita bisa melihat bagaimana proses penambangan itu terjadi di suatu negara, lalu pengilahan, lalu bahan bakunya, lalu kita rubah menjadi sistem yang sekiranya ini harus bisa maksimal. Sebagai contoh, pada saat Indonesia menghentikan ekspor nikel dan banyak sekali protes dari negara barat, diantaranya itu adalah WTO. Maafkan deh, izin ingatkan deh. Waktunya 2 menit lagi kan deh. Oke, siap. Terima kasih Dinda. Dan next. Dan inilah pentingnya kompetisi dalam prakarsa konektivitas. Tadi juga sudah sempat dibahas bagaimana itu transportasi koridor Eropa, Uni Eropa, lalu yang ada di Rusia, dan besar harapan itu adalah persaingan-persaingan konektivitas ini justru bisa membuat Indonesia ini bisa mengetahui bagaimana peran Indonesia itu dalam kancah global, dalam kondisi politik yang bebas aktif ini bisa memaksimalkan posisi Indonesia dalam kancah global. Dan inilah pentingnya, apalagi ada suatu tanda-tanda yang mungkin bisa didiskusikan lebih dalam lagi terkait dengan terkait dengan bagaimana kondisi global yang saat nantinya ada suatu tanda-tanda misalkan ada di BRICS segala macam ya, dan ini apakah Indonesia akan mengambil kesempatan itu atau tidak, kita bisa juga mendiskusikan lebih dalam lagi. Dan terakhir, next, pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Dan menurut saya ini adalah faktor yang sekiranya ini menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk Indonesia. Bagaimana Indonesia Emas 2045 itu bisa sukses ataupun bisa terrealisasi, itu salah satunya dengan pembangunan dan pemerataan infrastruktur. Dengan catatan adalah selama infrastrukturnya ini masih sangat timpang, apalagi di 3T yang terluar, belum dilaksanakan suatu pembangunan dan infrastruktur, secara saya sangat meyakini bahwa ini akan menjadi faktor penghambat dalam rangka untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ketika pembangunan dan pemerataan infrastruktur itu sudah merata, ini diperlukan suatu faktor SDM yang unggul. Dan inilah yang pentingnya antara pilar pertama, yang mana itu adalah berkaitan dengan SDM yang unggul, lalu akan berkaitan juga dengan pembangunan yang merata di Indonesia. Besar harapan dari singkatnya pembahasan ini itu adalah bisa disimpulkan bahwa faktor SDM lalu penguasaan iptek ini akan berkaitan erat dengan pembangunan dan khususnya target pemerataan pembangunan di Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045 nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan insya Allah PPI, Ikatan Alumni PPI ini juga telah menyusun roadmap Indonesia Emas 2045, dan kita akan juga berfokus bagaimana menciptakan SDM Indonesia, dan ini juga bisa berkaitan khususnya dalam rangka membersamai Indonesia Emas 2045 nantinya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Faruk atas paparannya, sangat menarik sekali ya tentang knowledge based economy yang terkait dengan terkait juga tadi yang disampaikan oleh Anda kita sebelumnya.